Adila, hadir. Ajeng, hadir Bu. Anissa, ya. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya masuk. Berarti kita semua satu kelas ini diberi kesehatan sama Allah sehingga kita bisa masuk sekolah belajar untuk ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya Ibu perhatikan kelas kalian hari ini bersih sekali dan rapi, tertata dengan baik. Wajah-wajah kalian juga tidak sumringah, ketok sehat, ketok gembira, bahagia. Benar tidak? Ada yang tidak bahagia? Anak-anak, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini Ibu punya cerita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi di salah satu sekolahan itu ada seorang siswa yang dia itu terlihat pandai, terus juga rajin dalam belajar. Jadi temannya santai-santai, dia belajar, terus sampai pada suatu saat pas atau penilaian akhir semester. Saat itu dia saat melaksanakan atau mengerjakan tugas itu dengan mandiri dan dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi dia tidak pernah menyontek, tidak tanya dengan temannya, dia mengerjakan sendiri dengan tanpa bantuan orang lain. Sampai dengan selesai pas atau penilaian akhir semesternya. Saat penerimaan rapor itu
dia itu namanya Lia. Lia itu menerima rapot. Itu ternyata saat dibuka rapotnya, dia nilainya ternyata tidak menjadi juara 1 atau belum menjadi juara 1. Mungkinkah? Mungkin atau tidak mungkin itu terjadi? Mungkin. Kenapa mungkin? Lawannya pandai. Hah? Lawannya pandai. Lawannya? Pandai. Siapa yang lawannya? Yang juara 1. Terus ada lagi? Ada lagi? Selain lawannya pandai. Mungkin enggak? Kalau si Lia itu enggak juara. Mungkin kenapa mungkin? Coba kamu kasih alasan kenapa mungkin dia tidak juara. Padahal dia pandai loh. Ada lawan yang lebih pandai gitu ya. Ada lawan yang lebih pandai. Ada lagi? Selain ada lawan? Tapi kok bisa ya? Kan dia udah belajar sampai dia kan itu kok nggak kayak gitu sampai. Iya. Kenapa? Katanya kenapa? Tingkah laku. Tingkah lakunya. Ada lagi? Menyontek. Menyontek. Nah, jadi saat itu dia tidak juara, padahal dia pede loh. Nah, sedangkan si temannya itu namanya Santi. Santi itu nggak terlihat pandai, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika menerima rapor ternyata dia itu malah yang juara 1. Jadi itu dari teman-temanmu ada pertanyaan saya seperti itu, Lia seperti itu dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau ke rasa ingin tahuan kalian, kita hari ini akan mempelajari tentang ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah dan syukur. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang mukjizat, contoh-contoh dari mukjizat, karamah, maunah dan ikhtiar. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ikhtiar, tawakal, akan capai indikator yang ingin kita capai. Diantaranya adalah di situ bisa kalian lihat, bisa kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jelas? Jelas ya? Jelas. Di situ ada indikator pencapaian kompetensi. Diantaranya adalah kalian dapat menganalisis pengertian ikhtiar, pengertian tawakal, pengertian qanaah, sabar dan syukur. Yang ke-6, kalian dapat menafsirkan ikhtiar tentang tawakal, dalil tentang qanaah dan dalil sabar dan juga syukur. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai diantaranya adalah itu setelah kalian membaca LKS Akidah Akhlak kelas 8 materi ikhtiar, kalian mampu menganalisis pengertian ikhtiar dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah kalian membaca LKS Akidah Akhlak kelas 8, kalian akan pengertian tawakal, qanaah, sabar, syukur dan anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu yang kaitan dengan tawakal, ikhtiar, qanaah, sabar dan syukur. Itu sangat penting karena apa? Itu termasuk akhlak terpuji, akhlak yang terpuji yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini itu dipandu dengan LKPD yang meliputi kegiatan membaca, melihat video secara individu, kegiatan bertanya, kegiatan diskusi kelompok, kegiatan mengolah data hasil kelompok, dan kegiatan presentasi oleh ketua kelompok. Anak-anak, selama proses kegiatan pembelajaran tersebut, kalian
kalian akan diperiksa atau diawasi oleh guru dengan 4 instrumen yaitu yang pertama instrumen lembar pengamatan sikap spiritual, yang kedua instrumen lembar pengamatan sikap sosial, yang ketiga instrumen tes pengetahuan, yang keempat instrumen tes keterampilan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Kalian tadi sudah membawa HP kan? Silakan dikeluarkan HP-nya. Kalau sudah, silakan dibuka link yang dikirimkan, link yang pertama. Itu sudah bisa? Link yang pertama sudah bisa dibuka? Kalau sudah, nanti kalian amati. Yang link yang kedua silakan dibuka juga, itu tentang video. Silakan kalian tonton isinya. Dan link yang ketiga itu ada sebuah gambar, silakan kalian amati. Sudah, silakan. Bagi yang tidak bawa HP boleh gabung sama temennya. Anak-anak, gimana? 3 link sudah bisa dibuka semua? Kalau sudah kalian amati? Kalau sudah, dari 3 sumber belajar yang kalian lihat tadi, yang kalian tonton, yang kalian amati tadi, terus dalam diri kalian muncul pertanyaan enggak? Atau yang kaitan dengan materi tadi? Anak-anak, setelah kalian melihat link sumber pembelajaran yang sudah Ibu kirim tadi, sudah bisa kalian simpulkan yang kaitan dengan 3 sumber belajar tadi? Tawakal. Berarti tawakal itu apa? Berarti pengertian dari tawakal belum jelas tadi ya? Ya boleh. Ada lagi? Dalil dari ikhtiar. Ya, ada lagi? Ada lagi? Pengertian sabar. Oh, pengertian sabar. Ya, berarti dari sumber belajar itu belum jelas ya apa sumber belajarnya? Iya, boleh. Maka dari itu, karena kalian sudah beberapa temanmu mengajukan pertanyaan, Ibu akan membuat kelompok untuk menjawab soal-soal dari teman-teman tadi. Anak-anak, ada beberapa temanmu yang mengajukan pertanyaan, silakan kalian membuat kelompok. Kelompok dibagi menjadi 4 ya. Silakan 1, 2, 3, 4. Satu kelompok 4 orang berarti. Ayo membuat kelompok 4.
segala sesuatu yang tidak disukai maupun dilarang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan berbagai macam godaan berupa kesenangan dan kesedihan. Manusia akan diberi cobaan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji manusia melebihi batas kemampuannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujian yang ia terima. Allah akan menguji kesabaran setiap mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Manusia yang taat akan memilih jalan untuk senantiasa bersabar atas segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia diberikan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diberikan pula dua peluang pahala yang sangat besar dari Allah. Pertama, peluang pahala syukur apabila cobaan itu berupa kesenangan. Kedua, peluang pahala sabar ketika cobaan itu berupa kesedihan. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, silakan. Menurut bahasa arti sabar itu Menahan atau tabah hati? Menahan atau tabah hati. Itu ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanyakan? Ya, mungkin materi yang disampaikan temanku tadi kurang jelas atau menambahkan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman-teman. Kelompok presentasi yang berikutnya dari kelompok 2. Sini ya dari kelompok 2. Ya, silakan maju ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sikap tawakal. Menurut bahasa, kata tawakal berasal dari bahasa Arab tawakul yang artinya bersandar atau berserah diri. Adapun menurut istilah, tawakal berarti berserah diri, disertai dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal harus dilakukan dengan kepasrahan yang tulus, ikhlas dan keyakinan tentang kekuasaan, kebijaksanaan, kasih sayang dan segala kesempurnaannya. Sifat tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Sifat ini akan datang dengan sendirinya jika iman seseorang telah matang. Dengan demikian, belum sempurna keimanan seseorang jika belum tiba di puncak tawakal. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Quran, surat Yunus ayat 10. Ingin menambahkan atau menanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok 4. Pengertian tawakal. Pengertian tawakal tadi kurang jelas dari kelompok Pengertian tawakal adalah berserah diri, disertai dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan katanya? Dalil dari sikap tawakal Pak, dalilnya apa? dalam surat Quran Yunus. Dalam surat Yunus yang berbunyi Waqala Musa ya kunna in kuntum amanatum billahi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. itu salah satu dalilnya. Sudah cukup atau kita artinya sekalian? Oh ya, beserta artinya coba, karena mungkin belum tahu, belum jelas ya. Artinya berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Ya, mana? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Kalau gitu bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 dulu, 4 dulu. Hah? 3, 4. Ya. Oh, 3 dulu. Yang laki-laki mengalah. Ya, silakan.
istilah qanaah itu apa? Secara istilah qanaah adalah dalam menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh. Ya. Ada lagi? Kenapa harus memiliki sifat qanaah? Adanya sifat qanaah membuat orang mudah bersyukur seberapa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ada lagi? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah sang pujangga karena kelompok laki-laki sendiri. Silakan kelompok Pak mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikaya. Secara bahasa kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab. Ikhtiar artinya memilih, adapun menurut istilah ikhtiar berarti usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kebutuhan agar mendapatkan hasil terbaik atas semua yang diusahakan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ditanyakan tentang ikhtiar? Dalil dari ikhtiar adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 yang dari ikhtiar ada pada surah Ar-Ra'd ayat 11 yang memiliki arti sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pojok tanya atau menambahkan anggotanya? Anggotanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, yang selanjutnya itu adalah menyimpulkan dari pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, pojok dengan Mas siapa namanya? Amru ya. Apa? Sikap sabar, tawakal, qanaah, dan syukur adalah merupakan akhlak terpuji yang harus kita miliki dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, setelah pembelajaran kita simpulkan tadi, yang berikutnya Ibu baru saja mengirimkan link yang dari di grup WA kelas. Silakan dibuka, coba HP-nya dibuka lagi. Di situ kalian lihat coba linknya bisa dibuka enggak? Bisa. Itu soal tes pengetahuan atau evaluasi dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba kalian kerjakan. Setelah itu sudah? Dibuka dulu aja, dikerjakan. Terus setelah itu Ibu di bawahnya ada link lagi. Coba dibuka lagi. Itu link tentang kesan dan pesan selama pembelajaran hari ini. Jadi Bu tadi kurang ini kurang itu misalnya atau gimana, itu silakan diisi di link yang kedua itu ya. Itu ya, sudah. Terus link yang ketiga, link yang terakhir itu link tentang penugasan atau tindak lanjut alias tugas rumah. Jadi itu yang link yang terakhir bisa kalian kerjakan nanti ketika di rumah sebagai tugas rumah. Sudah? Sudah yang terakhir sudah